Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, kita akan membaca bagian bacaan yang di Minggu Sengsara yang keempat ini kita akan baca dan renungkan bersama. Terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat multimedia Gemim, dimanapun Anda berada. Di akhir pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus menjadi seorang guru. Matius 26 ayat 1 menyaksikannya tentang klimaks dari pelayanan Yesus di dunia ini, bahwa dia mengajar banyak orang. Walaupun berkali-kali Yesus mengajar dan memberi isyarat tentang kematian dan salib yang harus dipikulnya, tapi murid-murid tidak peka, tidak mau mendengar dan memahami dengan perkataan yang Yesus sampaikan. Saudaraku, 2 hari menjelang hari besar, hari di mana orang Israel mengingat bagaimana Tuhan melalui Musa membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Mengingat ketika malaikat mencabut semua nyawa anak laki-laki di Israel, tetapi rumah yang dioleskan darah anak domba akan dilalui malaikat itu. Orang Yahudi merayakan hari bersejarah itu dengan nama Hari Paskah. Nah, momen di mana orang Israel akan berkumpul di kota Yerusalem ini untuk merayakan Paskah, momen ini akan menjadi momen yang tak akan dilupakan di sepanjang sejarah perjalanan umat Kristen dari masa ke masa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rencana menangkap Yesus melalui konspirasi luar biasa. Para imam dan tua-tua bangsa Yahudi yang merasa terancam dengan pelayanan Yesus saat itu. Di istana yang bernama Kayafas, sebuah konspirasi besar terjadi, saudara. Rumah suci yang seharusnya melahirkan keputusan-keputusan adil dan manusiawi. Tapi dari gedung suci ini,
lahirlah sebuah keputusan untuk kepentingan dan nama baik dari golongan elit dan agama saat itu yang mulai merasa tersaingi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus diurapi bukan di sebuah istana yang megah, tapi Yesus diurapi di rumah seorang yang bernama Simon si kusta di Betania. Seorang yang pernah disembuhkan dari penyakit kusta. Dan dia membuka rumah dan hatinya untuk Yesus singgahi, saudara. Hubungan baik antara Simon dan Yesus membuat Simon menjamu Yesus. Dan murid-murid sebagai ungkapan syukur dan terima kasihnya kepada Yesus yang pernah memulihkan hidupnya. Saudaraku, di rumah Simon si kusta ini, Yesus, dia berjumpa dengan seorang perempuan. Tidak dijelaskan dan penting siapa namanya oleh Injil Matius. Harga minyak yang dicurahkan perempuan ini seharga 1 tahun orang bekerja. Luar biasa, saudara. Seharga 300 dinar. Yesus diurapi oleh seorang biasa, saudara. Bahkan perempuan berdosa. Mengapa, saudara? Karena semua orang penting gagal dan tidak peka mendengar ajaran Yesus. Tindakan perempuan yang membangkitkan emosi dan konflik intern di antara murid-murid dan Yesus. Mengapa murid-murid marah, saudara? Mereka marah dan emosi karena yang di pikiran murid-murid hanya soal untung dan rugi. Memang agaknya keputusan mereka pro rakyat miskin. Tapi sesungguhnya Yesus tahu pikiran dan motivasi mereka sesungguhnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perempuan ini satu-satunya dari begitu banyak orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Perempuan ini satu-satunya yang memiliki kepekaan dan hanya dia yang memahami bahwa Yesus akan mati. Perempuan ini mempersiapkan penguburan yang pantas dan layak bagi Yesus dengan meminyakinya. Sangat jauh berbeda dengan murid-murid yang dekat dan selalu bersama Yesus. Namun hati dan motivasi mereka jauh dan tidak memahami apa yang Yesus sampaikan berulang-ulang soal kematian dan jalan salibnya. Pengurapan ini simbol dari bagaimana pengurapan seorang raja yang akan menempati tahta dengan mati di kayu salib. Dan pengurapan ini dilakukan oleh seorang perempuan yang tak bernama, tak diakui, dan tak diperhitungkan. Sebuah pengorbanan yang luar biasa, saudara. Tanpa lagi melihat merek dan harga, perempuan ini berkorban tanda kasihnya pada Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian bacaan ini, ada 3 hal yang kita boleh dapatkan. Pertama, kita belajar dari Yesus yang tidak berubah dan tetap konsisten, saudara. Walau tahu benar siapa orang yang akan menusuk dia dari belakang. Penderitaan dan kesakitan yang luar biasa yang akan dialaminya tidak membuat Yesus takut dan mundur. Yesus tahu benar jalan yang ada di depan yang harus ia lalui. Yesus tidak pernah merubah sikap dan ketulusannya dengan orang-orang terdekatnya. Walau dia tahu hati dan motivasi orang-orang terdekatnya, yaitu murid-murid, bahwa tinggal dan melayani bersama tidak menjamin orang-orang terdekat Yesus untuk percaya dan memahami tujuan Yesus. Konsisten dan ketaatan Yesus yang luar biasa ini sangat jauh dan berbeda dengan kehidupan kita manusia. Kita gampang berubah kebaikan dan ketulusan hati kita berhadapan dengan orang yang kita tahu memusuhi kita, saudara. Kita akan menjadi baik dengan mereka yang baik tentu, namun segera berubah menjadi tidak baik berhadapan dengan mereka yang tidak baik. Sungguh tidak gampang, saudara, tetap konsisten untuk tetap jadi baik
walau berhadapan dengan mereka yang tidak menganggap kita baik. Kita belajar untuk tetap tulus hati ketika berhadapan dengan mereka yang bulus, terlebih hanya senang dengan fulus. Kedua, Yesus, saudara, bebas memilih siapa saja. Bahkan orang rendah tak dihargai, tak diperhitungkan sekalipun dapat dipakainya dalam kerja pelayanan di dunia ini dengan hati tulus dan murni, seperti perempuan yang tak bernama dan berdosa ini yang mengurapi Yesus dengan minyak. Kita belajar, yang terpenting adalah bukan soal nama kita dikenal orang, tapi bagaimana perbuatan yang kita lakukan dikenali oleh Yesus. Dari sekedar sebuah nama untuk sebuah pencitraan dan kepentingan diri kita sendiri. Hal ketiga dari bagian bacaan ini kita belajar dari Simon si kusta yang tahu berterima kasih ketika sudah dipulihkan dan menjadi rumah dan hidupnya untuk pelayanan Yesus. Banyak orang, saudara, lupa diri. Banyak orang lupa sesama dan lupa Tuhan ketika sudah sukses, sehat, dan berhasil. Nanti mengingat Tuhan ketika dalam masalah dan pergumulan. Maka saudara, jadilah seperti Simon yang bukan saja dipulihkan fisiknya, tapi Simon si kusta yang sungguh dipulihkan hati dan hidupnya. Saudaraku, kematian Yesus memberi tempat pada orang-orang yang direndahkan, disepelekan, tidak dihargai, mendapat tempat dan kepercayaan di hati dan pelayanan Yesus. Mari saudaraku, dalam menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, kita memiliki kepekaan untuk mau memahami dan mendengar suara Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Nya. Jangan sampai kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki, saudara, menjadi alasan untuk kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan jangan tunggu saudara terkenal untuk dikenal dalam melayani dan memberi yang terbaik. Tuhan sudah menebus saya dan saudara dengan pengorbanan darah-Nya yang sungguh mulia. Mari saudaraku, kita tetap taat dan setia sampai mahkota kehidupan menjadi milik kita semua. Tuhan Yesus memberkati sahabat multimedia Gemim dimanapun Anda berada. Amin.